wabarakatuh. Hari ini kita ada ampli OCL dan juga ada ampli OT. Di sini kita jadikan satu ya. Merubah ampli OCL itu kita istilahnya tetap OCL, tidak kita modif ya, tidak kita modif, tetap seperti ini. Terus langsung kita masukkan ke inputan trafo. Jadi inputan trafonya menjadi lebih besar ya. Ini trafo yang 5 amperan. Di sini ada tegangan 32 sampai 0 ya. Ini tegangan biasa. Kita masukkan ke output speakernya OCL. Jadi seperti ini. Kita masukkan ke outputnya speaker, mendapat tegangan CT. Tetap kita bagi ya. Yang 20 ini untuk OCL secara CT, terus tegangan yang 25 kita gunakan untuk untuk output trafonya. Di sini juga ada output trafo. Sebenarnya ini bukan output trafo, ini hanya trafo daya yang kita fungsikan sebagai output trafo. Begitu juga untuk IT-nya, ini trafo daya yang 5 amperan kita fungsikan sebagai input trafo. Hanya sebagai secara teori aja ya. Jadi ini kita bisa menggunakan trafo daya dijadikan input trafo, dan juga trafo daya kita fungsikan sebagai output trafo. Jadi seperti ini ya. Setelah speaker ini masuk ke input trafo, di sini terjadi induksi ya. Terus merubah fase dari inputan ke inputan dari OCL. Ini masuk ke basis ya, masuk ke basis. Kita lihat di sini. Ini masuk ke basis sebelah sini. Ini juga masuk ke basis sebelah sini. Sudah selesai. Kemudian ini untuk pengaturan bias ya. R kapur ini 470 ohm dan ini yang 12 ohm. Kemudian untuk kolektor harus mendapat positif. Kita lihat di sini, mendapat positif dari tegangan tersendiri ya. Ini tegangan CT. Ini kita searahkan dengan dioda ya, dioda 6 ampere kita jadikan satu menjadi tegangan plus ya, masuk ke kolektor dari transistor ya, dari transistor NPN yang jenisnya ini Toshiba 5200. Kemudian untuk emitter masing-masing masuk ke ini tegangan 32. Ini trafo 5 amperan kecil ya, masuk ke 32. Ini juga ada tegangan 32 masuk ke sini, langsung menuju ke speaker. Jadi seperti ini aja ya. Dan ini nanti tegangan untuk 110 ada tegangan 10, 110 dan 220. Ini kita coba bisa dipakai untuk speaker jenis impedansi tinggi. Jadi seperti ini ya, speaker jenis impedansi tingginya seperti ini. Ini ada trafo matnya, ini cuma dayanya kecil. Kita nanti coba aja dulu. Jadi seperti ini aja ya. Kalau digambarkan secara skema seperti ini ya. Anggap aja ini OCL ya, OCL keluaran ke speaker ya. Ini speaker ground, ini ada plus out ya, masuk langsung ke input trafo dari 0 sampai tegangan 32. Ini 5 amperan kecil. Yang 110 menjadi CT, 220 dan 0 di sini menjadi masuk ke basis. Artinya masuk ke basis. Kemudian seperti biasa emitter, ini emitter masuk ke negatif ya, karena ini jenisnya NPN, masuk ke negatif atau ground. Di sini ada 12 ohm, di sini ada 470 ohm. Jadi seperti ini. Kemudian untuk loudspeaker langsung diambilkan di sini ya. Ini untuk impedansi rendah saja. Sini bisa untuk dipakai untuk impedansi rendah, walaupun ini tidak menggunakan secara induksi. Kemudian untuk tegangan 0, 110 atau 220 ini bisa kita pakaikan kita umpan ke speaker yang impedansi tinggi yang pakai trafo matching itu ya. Tapi kita bisa mengambilkan sampai ke 100 volt aja. Kita anggap ini 110, kita nanti jadikan ke impedansi tinggi, kita umpan ke speaker impedansi yang ada 100 voltnya ya. Ada trafo matchnya katakanlah. Untuk pembagian arus seperti ini ya. Ini kita arahkan dengan dioda untuk tegangan yang 25, kita umpan ke output trafo. Kemudian kita
potong ya, kita jadikan di sini takat ya, kita potong, ada CT tersendiri 20 ini CT nya biasa masuk ke ground. Kemudian ini ada tegangan negatif, ada positif, biasa masuk ke masing-masing sini ya. Ini anggap aja ini untuk rangkaian OCL gitu aja ya. Jadi ini saya kira mudah. Terus ini ada trafo 10 ampere ya, 10 amperan kecil. Ini kita gunakan 10 amperan kecil untuk input trafo dan output trafo. Sebenarnya ini bisa dipakai kan yang 3 amperan ya, 3 amperan kecil juga bisa. Karena kita sedang nggak ada, kita coba menggunakan yang 5 amperan kecil tegangan biasa dari 0 sampai 32. Kemudian untuk output trafo sama, cuma ini tegangannya CT. Jadi CT seperti biasa kita gunakan untuk output trafo ya. Ini 32 masuk ke emitter. Jadi teorinya seperti ini aja ya. Biasa saja, kita tetap menggunakan J5200 sama untuk untuk OCL nya juga, karena kita pakai tegangan yang enggak tinggi ya. Jadi seperti itu aja, daripada kita ngerubah. Ini hanya sebagai gambaran aja. Kalau kita kesulitan membuat output trafo kita dengan cara seperti ini, itu aman, dan insya Allah ini juga aman ya untuk speaker horn, dan juga aman ya untuk ampli OCL nya ya, untuk power ampli OCL nya. Di seperti ini aja ya. Ini pakai 10.000 mikrofarad semuanya, ini sama di seperti ini. Sekarang kita coba untuk keluaran suaranya ya. Ini kita sambung ke speaker biasa ya, ke speaker biasa yang yang 15 in langsung ya. Kita pakai speaker yang 15 in ya, kita coba. Seperti ini ya. Ini kita anggap untuk arus masuk ya. Sebelum input trafo kita menggunakan CT, terus kemudian untuk output trafonya kita menggunakan tegangan biasa. Tegangan ada ground, ada plus ya, untuk menggerakkan output trafonya. Jadi di sini kita memperoleh ya, untuk nada middle biasa pada ampli OCL itu rendah. Kalau sudah dimodif seperti ini ya, katakanlah kita dirubah dengan menggunakan sistem booster ya, dirubah dengan menggunakan sistem output trafo, untuk nada midnya agak melebar. Jadi seperti ini ya, kita cobakan ya. Untuk OCL-nya, untuk gelombangnya ya, untuk nada rendah khususnya untuk middle-nya itu seperti agak melebar ya, tidak seperti murni kita menggunakan ampli jenis-jenisan OCL. Kecuali kalau yang sudah dimodif atau mungkin kelasnya nanti dinaikkan untuk jenis-jenis OCL ya. Ini kita hanya tidak bermaksud untuk menurunkan kelas dari OCL. Ini hanya kita merubah ya, sebagai alternatif apabila kita kesulitan membuat jenis-jenis ampli output trafo. Jadi seperti ini, walaupun ini enggak efektif ya, karena kita menggunakan dua trafo yang besarnya sama kira-kira, cuma yang di sini kita fungsikan sebagai input trafo, ini sebagai output trafo ya, sama-sama 5 amperan yang kecil. Tapi kalaupun ini dipakai yang lebih kecil lagi, misalnya 3 ampere atau 2 ampere pun ini bisa, cuma kita sedang tidak ada ya. Kita ini hanya sebagai gambaran aja. Kalau seperti ini kita sudah bisa memperoleh jenis ampli yang output trafo dengan suara yang seperti OCL ya, tapi untuk nada midnya agak lebih melebar. Kita coba sekali lagi ya.
kita gunakan yang impedansi tingginya ya. Ini impedansi tinggi, ada speaker yang dilengkapi dengan trafo match ya. Ini trafo matching. Sekarang kita coba ke sini ya. Untuk yang tegangan 110-nya kita jadikan untuk mengumpan ke speaker impedansi tinggi. Maka ini kita matikan ya. Untuk jenisnya ini, untuk impedansi rendahnya tidak boleh dipakai bersamaan. Kita matikan. Sekarang kita coba langsung aja. Seperti biasa ya. Ini untuk warna hitam, biasanya ke hot. Untuk warna putih biasanya ke com ya. Jadi kita seperti ini, warna putih masuk ke 0, kemudian ini masuk ke 110. Kita coba, kita nyalakan dulu. Nah, ini ya. Kita teruskan. Ini ya. Ini ya teori dari output trafo. Untuk katakanlah untuk penguatan pada penguatan kita bisa menggunakan ampli apa aja ya. Misalnya kalau di ampli output trafo itu biasa menggunakan penguatan kelas A yang hanya satu transistor, kemudian antara basis sama kolektor itu di jumper 10 kilo gitu aja ya. Yang itu untuk ampli output trafo pada umumnya. Cuma di sini kita menggunakan penguatan menggunakan ampli OCL ya, ampli OCL. Jadi ini hanya eksperimen aja. Cuma ini juga bisa ya, bisa kita buat acuan kalau kita membuat output trafo secara mudah. Dan juga sebelum input trafo ini kita bisa pakai jenis-jenis ampli yang menggunakan IC TDA, misalnya IC TDA 2003 itu juga bisa kita masukkan di sini. Untuk kerasnya suatu bunyi itu tergantung dari inputan yang kita masukkan ya, inputan dari basis ke transistor, dan juga tegangan yang kita pakai, yang kita umpankan ke kolektor. Misalnya kalau tegangannya semakin tinggi ya, juga semakin bunyinya itu akan semakin keras dan juga semakin mantap. Dan juga kita harus menambah gulungan pada output trafonya. Cuma di sini kita nggak pakai jenis output trafo ya. Kita fungsikan aja trafo daya sebagai output trafo. Jadi seperti ini ya. Jadi penggambarannya ini aja. Jadi kalau kita menggulung output trafo atau menggulung input trafo itu katakanlah sebenarnya teorinya sama kita menggulung untuk trafo daya. Cuma dikhususkan pada input trafo itu jumlah gulungannya jelas akan lebih banyak karena kabel yang digunakan itu penampangnya juga kecil. Apalagi kita kalau menggunakan jenis penguatan sebelum input trafo itu menggunakan transistor yang besar seperti ini ya. Makanya di sini kita pakai input trafo yang besar dengan penampang kawat di sini untuk umpan ke speakernya ini 0,5 ya. Ini 5 amperan yang kecil. Sekarang kita coba sekali lagi ya. Sebelum kita akhiri, kita coba di sini ya. Ini untuk untuk speaker biasanya ya, speaker yang 15 ini nih. Demikian ya hari ini, semoga ini bisa menjadi ada manfaatnya, juga bisa dipahami dan bisa juga untuk menjadi acuan atau setidak-tidaknya bisa menjadi bahan itu ya. Katakanlah nanti kalaupun ini
rangkaian seperti ini apa itu ndak cocok atau mungkin dikatakan rugi, ya memang betul, karena kita banyak itu ya, banyak komponen ya, katakanlah untuk jelas untuk output trafo dan juga untuk input trafonya yang seperti ini jelas akan memakan biaya yang banyak. Jadi bisa dikatakan jenis-jenis ampli OCL ini sudah ampli yang praktis ya. Cuma kalau sesuai kebutuhan, misalnya kita umpan ke speaker horn atau mungkin kita menginginkan nada mid yang lebih tinggi atau yang lebih lebar, ya kita bisa memodif seperti ini ya, atau mengubah dari sistem OCL kita masukkan menjadi sistem tegangan biasa kita umpan ke output trafo. Kalau di ampli kelas D kan ada yang tersendiri ya, cuma di sini kita menggunakan cara yang lama ya, jadi seperti ini aja. Di sini transistor, di sini kita lihat, di sini juga tidak panas ya, karena ini biasanya itu kurang dari 0,6 volt. Juga di sini tidak panas juga, karena ini diumpan tidak ke speaker, langsung kita umpan ke input trafo, lalu terjadi induksi masuk ke basis dari masing-masing transistor sebagai inputan untuk audio ya. Kita coba. Demikian ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.